Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Ustazah doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar BAM atau Budaya Alam Minangkabau bersama Ustazah Yenti, yang insya Allah kita akan belajar tentang peranan orang Sumando di Ranah Minang. Yang mana minggu-minggu sebelumnya antum sudah belajar tentang sistem kekerabatan di Minangkabau dan juga sistem perkawinan atau pernikahan di Minangkabau. Dan untuk kali ini, untuk pelajaran ketiga, kita akan belajar tentang peranan orang Sumando di Ranah Minang. Dan pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang fungsi dan peranan orang Sumando di Minangkabau. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwa secara lahiriah yang mempunyai rumah di Minangkabau adalah pihak perempuan. Dengan terjadinya perkawinan, maka pihak laki-laki atau suami akan tinggal atau menetap di rumah istrinya. Maka kekerabatan yang ditimbulkan adalah kekerabatan Sumando. Sebagaimana ayah dalam hal ini disebut sebagai Sumando di lingkungan keluarga istrinya, yaitu oleh adik, kakak, dan mamak dari istrinya. Bagi suaminya akan terjadi hubungan kekerabatan mamak rumah. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang fungsi orang Sumando dan jenis-jenis Sumando di Minangkabau. Seorang suami jika masih tinggal atau menetap di rumah istrinya, maka oleh keluarga istrinya ia dianggap sebagai seorang tamu yang dihormati atau disegani. Dia hadir di rumah keluarga istrinya karena tali perkawinan. Namun sebagai seorang Sumando, dia tidak termasuk anggota keluarga dari pihak istrinya. Dengan kata lain, kedudukannya seperti pepatah Minangkabau, sadalam-dalam aye sehingga dado itiak, saelok-elok Sumando sehingga pintu biliak. Maksud dari pepatah tersebut yaitu, kewenangan atau haknya seorang Sumando di rumah istrinya hanya sebatas pintu bilik atau kamar istrinya, serta sebagai kepala keluarga dari anak-anaknya. Pepatah lain juga mengatakan, Sumando baabu di atas tungku, tibo angin kancang abu batabangan. Namun, pepatah ini buat zaman sekarang sudah tidak lazim disebut orang. Karena pada umumnya begitu mereka terikat perkawinan, mereka sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua atau keluarga istrinya. Saat ini, peran ayah atau bapa sudah sangat besar terhadap keluarganya. Sebagai pimpinan tanggungjawab ayah atau bapa selaku Sumando sangatlah besar dan berat demi kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anaknya, serta memikirkan kemenakannya. Ingat pepatah adat kita yang mengatakan anak di pangku kemanakan dibimbing. Nah, itulah kewenangan Sumando di Ranah Minang, yaitu peranannya jika di rumah istrinya dia tidak termasuk anggota keluarga dari pihak istrinya, tetapi dia punya wewenang untuk sebagai kepala keluarga untuk anak-anaknya dan istrinya, dan dia juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya dan juga terhadap kemenakannya. Nah, setelah kita belajar tentang fungsi dan peranan orang Sumando di Ranah Minang, selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis Sumando di Minangkabau. Orang Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya selalu mengambil contoh pada kehidupan alam, termasuk pola kehidupan manusia. Pepatah Minangkabau juga mengatakan, ambil contoh kanan sudah, ambil tuah kanan manang. Artinya adalah bahwa tingkah laku manusia, perubahan alam, serta pertumbuhan flora dan fauna menjadi perhatian dan inspirasi orang Minangkabau, sehingga tingkah laku dan perbuatan manusia dikiaskan pada hal-hal yang bersifat alam. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis Sumando di Minangkabau. Yang pertama, Sumando ayam gadang atau Sumando burung puyuh, yaitu Sumando yang hanya pandai beranak tapi tanggung jawab terhadap istri dan anaknya tidak ada sama sekali. Yang kedua yaitu Sumando lengo hijau. Maksudnya adalah Sumando berpenampilan gagah tapi kelakuannya kurang baik. Suka kawin cerai dan meninggalkan anak-anaknya tanpa tanggung jawab. Yang ketiga Sumando kacamiang. Maksudnya adalah orang Sumando yang tingkah lakunya hanya membuat orang susah. Suka memfitnah, mengadu domba dan memecah belah kaum keluarga istrinya. Selanjutnya yaitu Sumando lapik buruk. Maksudnya adalah
Orang Sumando yang tidak menjadi perhitungan bagi keluarga istrinya. Kalau tidak alang kepalang perlu tidak akan dipergunakan seperti tikar pandan yang lusuh di rumah istrinya. Artinya setiap urusan yang ada di rumah istrinya, dia tidak ada diikut sertakan atau dia tidak ada ikut campur. Selanjutnya yaitu Sumando Kutu Dapur. Maksudnya yaitu orang Sumando yang banyak bekerja di rumah daripada di luar, di mana kerjanya seperti memasak, mencuci piring dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaannya sudah seperti kaum perempuan. Selanjutnya yaitu Sumando Nenek Mama, yaitu Sumando yang jadi suri teladan dan sangat diharapkan semua orang. Tutur kata dan budi bahasanya sangat baik serta suka membantu kaum keluarga istrinya dan kaum keluarganya sendiri. Nah, itulah jenis-jenis Sumando di Minangkabau, yaitu Sumando Ayam Gadang atau Sumando Burung Puyuh, 2. Sumando Lango Hijau, yang ketiga Sumando Kacamiang, yang keempat Sumando Lapik Buruk, yang kelima Sumando Kutu Dapur, yang keenam Sumando Nenek Mama. Namun, di saat ini telah lahir pula jenis Sumando yang baru, yaitu Sumando Gadang Malendo. Maksudnya orang Sumando karena usahanya berhasil, dia dipandang orang baik karena jabatan atau kekayaannya. Tetapi tanpa malu-malu telah mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kaum di rumah kaum istrinya. Dia juga telah berperan sebagai penentu pada keputusan kaum istrinya. Demikianlah pembelajaran budaya alam Minangkabau kita pada hari ini, yaitu tentang fungsi dan peranan orang Sumando di ranah Minang. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami yang Ustazah sampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.